Om Swastiastu Pak Gede, apa kabarnya hari ini? Om Swastiastu, kabar yang baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Astungkare, baik Pak Gede. Em, Pak Gede akan melakukan proses coaching ya hari ini dengan Bu Eni. Iya, ya Pak, benar. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching hari ini, jika berkenan, ada yang ingin saya diskusikan terlebih dahulu dengan Bapak. Boleh Pak? Oh, tentu saja Pak. Boleh Pak. Baik Pak. Dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan Ibu Eni kali ini, izinkan saya untuk mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, lalu bagaimana coach merespon pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan selaku coach, dan yang tidak kalah pentingnya adalah disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Pak. Nah, sebelum saya melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti, izinkan saya menanyakan dulu beberapa pertanyaan ya Pak. Silakan Pak. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Nah, di mana kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini tentunya masih berkaitan dengan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh dalam proses, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan tiga kompetensi inti coaching itu ya Pak, baik presence, mendengarkan aktif, maupun pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan saya yang kedua Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi dalam coaching nanti Pak? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, jadi ada dua yang akan Bapak kembangkan secara lebih spesifik ya Pak, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir Pak ya. Dalam mengembangkan kedua kompetensi tersebut, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Kalau indikatornya adalah dalam coaching, nanti coaching saya akan dapat menentukan sendiri solusi beserta langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan seperti itu, Pak. Luar biasa sekali Pak. Baik, demikian proses pra-observasi kita. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Nah, sekarang silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching bersama coachnya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Om Swastiastu, Bu Eni. Gimana kabarnya? Swastiastu, kabar baik Pak Gede. Bapak gimana? Oh, Asungkara baik, Bu. Oh iya, katanya Ibu ingin menyampaikan sesuatu hari ini. Iya Pak Gede, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Siap, Bu. Silakan apa yang mau disampaikan. Dipersilakan. Begini Pak, ini terkait dengan motivasi belajar siswa di kelas saya. Sepertinya setiap mendapat jam pelajaran saya, anak-anak seperti tidak bergairah untuk belajar. Mereka lebih banyak diam dan tidak aktif dalam aktivitas di kelas. Baik, Bu. Berarti kalau boleh saya garis bawahi, siswa di kelas Ibu itu kurang motivasi dan tidak aktif. Begitu ya, Bu?
Iya, betul, Pak. Setiap saya beri pertanyaan tentang pelajaran, mereka tidak mau menjawab. Ketika disuruh berdiskusi, mereka hanya diam saja. Saat disuruh mengerjakan latihan, hanya satu atau dua saja yang mau mengerjakannya. Oh begitu. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa sih yang mau Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya mengharapkan saya bisa memperoleh solusi bagaimana caranya meningkatkan motivasi siswa saya agar lebih aktif dalam menjawab pertanyaan, lebih aktif dalam diskusi, pokoknya lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, jadi yang Ibu harapkan di sini adalah peningkatan motivasi siswa Ibu di kelas agar lebih aktif ya Bu. Nah, kalau boleh tahu peningkatan motivasi seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin ada peningkatan motivasi siswa agar lebih memperhatikan pelajaran, aktif dalam melaksanakan segala kegiatan pembelajaran. Intinya antusias dan menyukai pembelajaran di kelas saya. Berarti yang Ibu inginkan tersebut adalah kondisi motivasi siswa di level ideal, ya Bu ya. Nah, kalau bisa dibilang itu berada di level 10 ya Bu. Nah, menurut pandangan Ibu, saat ini kondisi motivasi siswa di kelas Ibu itu ada di level berapa Bu? Sepertinya masih di level 5, Bapak. Karena siswa di kelas saya hampir sebagian besar tidak termotivasi untuk belajar. Hanya sedikit anak yang mau memberikan respon untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, menurut Ibu, agar pembelajaran di kelas Ibu itu berjalan dengan baik, kira-kira berapa level minimal motivasi siswa yang Ibu harapkan? Mungkin di level 8 kali ya, Pak. Kalau di level 10 kayaknya butuh waktu yang lama dan pembiasaan positif dan konsisten. Tapi kalau level 8 rasanya masih bisa tercapai. Ya, baik. Nah, menurut Ibu, untuk mencapai perubahan dari level 5 ke level 8 tersebut, usaha apa yang dapat Ibu lakukan? Apa ya, Pak? Mungkin dengan membuat pembelajaran yang lebih menarik kali ya, Pak. Dengan pembelajaran yang lebih menarik, kayaknya siswa akan termotivasi untuk belajar. Nah, pembelajaran yang menarik seperti apa misalnya, Bu? Coba berikan contohnya. Mungkin dengan menyelipkan ice breaking kali ya dalam pembelajaran sehingga siswa tidak mudah bosan dan termotivasi untuk belajar. Wah, ide Ibu bagus sekali. Apakah ada cara yang lain lagi, Bu, untuk mencapai itu? Apa ya? Sepertinya menggunakan media video pembelajaran di kelas juga akan membuat mereka menjadi lebih termotivasi, Pak. Oh, jadi ada dua ya, Bu, untuk menyelipkan ice breaking dan pembelajaran. Nah, di mana menggunakan video pembelajaran juga ya, Bu. Iya, benar, Pak. Nah, kapan rencananya, Ibu, mau menerapkan di kelas? Mungkin 3 hari lagi ya, Pak. Nah, terus dari keduanya, mana yang paling mungkin Ibu terapkan? Sepertinya menyelipkan ice breaking dalam pembelajaran, Pak. Karena kalau menggunakan video, sepertinya waktunya tidak cukup untuk mempersiapkannya. Oke, Bu. Ice breakingnya akan seperti apa sih nih, Bu? Ice breaking-nya yang menarik, unik, gitu, menyenangkan lah untuk anak-anak. Tapi masih berhubungan dengan pelajaran yang saya ajarkan, Pak. Nah, siapa yang biasa yang membantu Ibu dalam mempersiapkan ice breaking untuk pembelajaran ini, Bu? Mungkin teman saya, Pak, Bu Intan, karena beliau sudah sering menerapkan pembelajaran disertai dengan ice breaking. Jadi beliau mungkin bisa membantu memberikan referensi kepada saya.
Oh begitu ya Bu. Berarti Ibu berkolaborasi dengan Bu Intan. Ya Bu. Nah bagus itu Bu. Iya, Pak, rencananya begitu. Baik Bu. Sampai di titik ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Untuk bisa membuat siswa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya akan menyertakan ice breaking yang menarik, unik, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Dan saya akan minta bantuan Ibu Intan untuk memberikan saya referensi ice breaking yang menarik. Nah, kapan Ibu akan mulai menyiapkannya, Bu? Wah, kayaknya siang ini sih udah mulai menyiapkannya, Pak. Ya, bagus sekali, Bu. Semoga bisa berhasil ya, Bu. Iya, terima kasih ya, Pak. Nah, Ibu, setelah diskusi kita tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Lega sekali sih, Pak. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bapak karena akhirnya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Jangan lupa nanti setelah Ibu mengajar di kelas, kita berdiskusi lagi ya. Ya, saya juga penasaran. Saya ingin tahu bagaimana motivasi siswa Ibu setelah Ibu menerapkan ice breaking di kelas. Siap, Bapak. Baik, Bu. Sekarang sesi berbagi kita kali ini semoga bermanfaat ya, Bu. Terima kasih, Bapak. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu Pak Wayan. Bagaimana Pak Gede? Tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Ya, Asungkaru Pak. Tadi berjalan dengan baik dan lancar. Astungkare. Nah, Pak Gede, setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching Bapak tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh, Pak? Ya, silakan Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Nah, pada proses coaching ini, saya sudah melakukan percakapan coaching dengan Alutirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga saya dapat menggali potensi coaching yang saya dalam menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri solusi-solusinya begitu, Pak. Baik, Pak Gede. Berarti hampir sama dengan yang saya amati dan catat tadi. Dalam pengamatan saya, proses coaching yang Pak Gede lakukan tadi terhadap Ibu Eni sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Menurut catatan saya, Pak Gede sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Koci, sudah mengarahkan Koci untuk menentukan rencana aksi dan sudah menuntun Koci Bapak dalam menemukan rasa tanggung jawab dalam melakukan rencana aksinya agar bisa berhasil. Dan dalam catatan saya juga tadi saat coaching Pak Gede sudah fokus terhadap Koci, artinya Bapak sudah presence atau hadir penuh, Bapak sudah mendengarkan aktif. Selain itu, Pak Gede juga sudah berusaha menggali potensi dan pemikiran Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci sesuai dengan kata-kata kunci yang diberikan oleh Koci Bapak. Sehingga Koci Bapak berhasil menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, terima kasih Pak atas umpan baliknya. Iya, Pak Gede. Pertanyaan terakhir nih, Pak Gede. Sebelum kita menutup diskusi kita kali ini. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Nah, saya ingin meningkatkan lagi kompetensi dalam melakukan percakapan dengan Alutirta sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi begitu, Pak. Luar biasa. Berarti Pak Gede akan lebih mendalami lagi alur kita gitu ya, Pak ya, supaya coaching-coaching berikutnya semakin mantap. Iya, Pak. Baik, Pak Gede. Terima kasih ya sudah berbagi dalam diskusi kali ini. Dan demikianlah rangkaian kegiatan observasi dan coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Pak Gede.
Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.